Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka video ini. Sesuai dengan apa yang telah teman-teman lihat, jadi pada video kali ini kita akan membahas suhu dan perubahannya. Jadi kita sudah mulai masuk ya ke bab 4. Bab 3 kemarin kita sudah selesai membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di bab ini kita akan masuk ke suhu dan perubahannya. Oke, dari gambar yang pertama yang sudah kita lihat atau teman-teman semua sudah lihat juga, di sini ada gambar ya, ada matahari, ada juga es. Ini sesuatu yang bisa kita anggap sangat bertolak belakang ya. Kita tahu matahari itu sangat panas dan es itu sangat dingin. Tapi kenapa bisa kita bilang itu panas bisa dingin? Nah, itulah yang disebut dengan suhu. Suhu atau pengertiannya adalah tingkat panas gitu ya, tingkat kepanasan suatu benda gitu. Oke, kita langsung lanjut. Jadi apa yang akan kita pelajari di pertemuan ini akan ada penjelasan mengenai jenis-jenis termometer. Ya tentu ada banyak ya jenis-jenis termometer, tidak hanya satu dua yang sering kita lihat kan mungkin karena masa pandemi adalah termogan ya. Tapi ada contoh-contoh lainnya juga. Kemudian ada skala suhu. Skala suhu yang biasa kita dengar atau lihat adalah derajat Celcius. Tapi ternyata bukan hanya Celcius, ada juga contoh-contoh lainnya seperti Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kita masuk yang pertama itu jenis-jenis termometer. Nah, termometer ini ada 3 jenis ya kurang lebih. Ada yang zat cair, ada yang menggunakan bimetal, dan juga kristal cair. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu zat cair. Nah, termometer zat cair ini merupakan termometer yang memanfaatkan kemampuan dari suatu zat cair dalam memuai atau bertambah besar ukurannya. Dalam hal ini karena dia cair adalah bertambah volumenya ya. Nah, itu adalah pemuaian. Nah, inilah yang digunakan dalam termometer zat cair. Nah, cairan yang digunakan biasanya adalah air raksa dan juga alkohol. Kenapa yang digunakan biasanya dua cairan tersebut? Karena keduanya memiliki kemampuan untuk memuai dengan cepat gitu. Memuai dengan cepat menyesuaikan dengan suhu yang ada di sekitarnya. Nah, tapi tentu ada plus minusnya ya dari masing-masing cairan tersebut. Misalnya di air raksa, warnanya dia mengkilat. Nah, ini sebenarnya bukan kelebihan ya. Di sini saya beri tanda plus. Ini sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat kalau menggunakan tanda minus atau kekurangan. Karena dengan warnanya mengkilat itu akan sulit terlihat. Oh, sudah seberapa nih apa uh, tingkat suhunya gitu. Itu kurang kelihatan. Tapi dia untung karena cepat bereaksi ya dengan perubahan suhu, sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk terjadi perubahan. Kemudian titik bekunya pada minus 38 derajat Celcius dan titik didih pada 350 derajat Celcius. Artinya kita dapat menggunakan air raksa ini untuk mengukur ya suhu-suhu di antara minus 38 dan 350 ini. Misalnya kita mau mengukur air mendidih, bisa mengukur suhu tubuh, bisa gitu ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa air raksa ini adalah ya air yang bersifat beracun atau berbahaya. Kalau sampai terkena kulit bisa menyebabkan luka ya, luka bakar begitu. Kemudian yang satunya adalah alkohol. Nah, kalau alkohol ini dia bisa kita variasikan warna-warnanya. Bisa kasih warna merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Sehingga bisa lebih jelas ketika digunakan sebagai termometer. Dan ya, dia tidak berbahaya raksa, tapi ya kalau diminum juga akan berbahaya ya. Kemudian jangan sampai seperti itu. Kemudian ada rentang suhunya. Rentang suhu yang bisa diukur ya ini tergantung pada jenis alkohol, karena alkohol itu banyak jenisnya juga. Tergantung juga seberapa besar kadar alkoholnya. Ada yang 70%, ada 60, 50, dan sebagainya. Nah, misalnya pada toluen, alkohol toluen itu rentangnya dari minus 90 derajat sampai 100 derajat. Ada yang etil alkohol itu dari minus 110 derajat hingga 100 derajat Celcius. Nah, kemudian dia gampang menguap. Nah, ini kasusnya misalnya ya wadahnya itu pecah, kemudian dia tumpah.
nah, dia akan langsung menguap. Jadi harus dia benar-benar ditempatkan pada tempat yang tertutup. Oke, selanjutnya ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini memanfaatkan kemampuan dari suatu benda dalam memuai juga, sama seperti tadi termometer cair, tapi ini yang digunakan adalah benda padat. Nah, jadi menggunakan dua benda padat yang saling didempetkan dengan kemampuan memuai yang berbeda. Yang satu cepat memuainya, yang satu lambat, sehingga akan terjadi perbedaan dan mengakibatkan logam tersebut melengkung. Nah, dia kan tahan goncangan, harganya juga relatif murah dan tahan lama. Nah, karena dia hanya mengandalkan lengkungan tadi, lengkungan logam, sehingga dia kurang akurat dan juga perlu dikalibrasi. Kalibrasi itu penyesuaian, artinya penyesuaian dengan nilai sebenarnya. Jadi perlu dikalibrasi sesering mungkin dengan termometer lain yang sudah benar gitu. Nah, ini jarang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada termometer kristal cair. Ini praktis digunakan, mudah terpengaruh oleh suhu sekitar. Ini juga termometer yang jarang sekali terlihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi karena di buku disampaikan, ya di sini saya ikut menyampaikan juga. Termometer kristal cair. Nah, sebagai tambahan, karena ini musim corona ya ada termogan. Jadi termogan ini termometer yang memanfaatkan radiasi inframerah. Jadi setiap benda, setiap makhluk hidup juga itu memantulkan radiasi inframerah. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi misalnya tubuh kita ini bisa memantulkan radiasi inframerah berwarna apa, misalnya warna orange, warna merah. Nah, itu akan dideteksi oleh termogan. Warnanya tadi akan diubah menjadi derajat Celcius berapa gitu. Itu termogan. Karena dengan cara seperti itu, maka tidak perlu adanya kontak secara langsung ya antara alat dengan tubuh atau dengan objek yang diukur suhunya, sehingga lebih higienis ya. Kemudian tampilannya digital, lebih detail ya, tapi tidak terlalu akurat juga, karena ya itu tidak langsung menyentuh ya. Kemudian memerlukan baterai juga, sehingga kalau habis ya harus diganti baterainya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu skala suhu. Nah, misalnya ini ya ada gambar perakiraan suhu ya. Misalnya kita lihat di HP, di internet, biasanya suhu itu ditampilkan dalam derajat Celcius. Derajat C itu apa? Titik bulat C. Nah, itu bacanya derajat Celcius ya. Ya, contohnya di sini ada 25 derajat Celcius. Nah, biasanya kita lihatnya seperti itu. Atau mungkin yang biasa kita lihat juga adalah derajat F atau Fahrenheit. Nah, itu Fahrenheit itu biasanya dipakai di Amerika sana ya. Itu Fahrenheit. Tapi ternyata tidak hanya itu, ada juga yang skala Reaumur dan Kelvin. Dan sebenarnya masih banyak juga yang lain, tapi yang sering diajarkan adalah yang seperti ini. Nah, konversi. Bagaimana kemudian kita mengkonversi atau menukar-nukar dari nilai Celcius, kita ubah jadi berapa Fahrenheit sih, dari Fahrenheit jadiin berapa Kelvin sih. Nah, itu ada caranya dengan melakukan konversi. Nah, sebelum melakukan konversi, kita harus mengenal dulu ciri-ciri dari setiap skala-skala tersebut. Nah, misalnya di Celsius, kita lihat bahwa titik bekunya adalah di 0 derajat Celcius. Ini misalnya pada air ya. Kemudian mendidih pada 100 derajat Celcius. Di Fahrenheit 32 dan 212, Kelvin 273 dan 373, dan Reaumur 0 dan 80. Kita lihat di sini berbeda-beda angkanya. Tapi dengan konversi nanti kita bisa tahu lebih jelas. Nah, karena berbeda-beda, maka kita perlu melakukan perbandingan. Nah, seperti di tabel berikut. Nah, jadi tabel ini sangat penting ya untuk dipahami, karena ini sangat berguna nantinya untuk proses konversi. Jadi T di sini adalah suhu ya. Diambil dari bahasa Inggris. T itu thermo, suhu, dan TD itu suhu didih, TB itu suhu beku,
TDTB ya dikurangi saja, dan P adalah perbandingan ya, perbandingan dengan yang lain ya. Oke, nah gimana caranya mengkonversi? Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan skala suhu yang mau dikonversi. Misalnya Celsius ke Fahrenheit. Nah, itu harus dipegang dulu. Dan tentukan perbandingan suhunya. Celsius dan Fahrenheit kita lihat di sini. Celsius dan Fahrenheit ya. Celsius dan Fahrenheit. Perbandingannya 9:5. Oke, kemudian tentukan titik bekunya. Nah, titik bekunya 320. Nah, atau kita bisa tuliskan ini ya rumusnya. Jadi T2 itu adalah suhu yang dituju. Tadi kita mau mengubah dari Celsius ke Fahrenheit ya. Yang dituju T2-nya adalah Fahrenheit, P2-nya adalah perbandingannya Fahrenheit, di sini adalah 9. T2 berarti tadi F-32, T1 adalah Celsius biasa, dan P1 adalah perbandingan dari Celsius yaitu 5. Nah, daripada bingung kita langsung ke contoh soal aja. Jadi misalnya kita ingin mengubah 27 derajat Celsius ke dalam skala suhu Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, pakai rumus yang tadi kita masukkan pada Fahrenheit misal. Jadi F-32 per derajat Celsius sama dengan 9/5. Nah, derajat Celsiusnya kita udah tahu ya, kita ganti di sini 27. Yang lain tetap. Kemudian 27 kita pindahkan ke kanan, pembagi pindah ke ruas sebelahnya akan menjadi pengali. 9/5 kali 27 hasilnya 48,6, dan minus 32 pindah ke kanan, ruas kanan menjadi positif. 48,6 ditambah 32 menjadi 80,6 derajat Fahrenheit. Nah, ini diubah menjadi Fahrenheit. Kemudian bagaimana dengan Reaumur? Caranya sama, yaitu dengan di atas kita taruh suhu tujuan atau derajat R Reaumur per derajat Celsius sama dengan 4/5. Masukkan angka-angkanya, derajat Celsius yang sudah diketahui, dikali dan dibagi 4 kali 27 bagi 5, 21,6 derajat Reaumur. Oke, kemudian Kelvin. Kelvin sama juga seperti yang ada di tabel ya, K-273 per derajat Celsius sama dengan 5/5, dan hasilnya 300. Tapi di sini teman-teman harus perhatikan ya, ada sesuatu yang unik mungkin. Kenapa di sini tulisannya derajat Fahrenheit, derajat Celsius, derajat Reaumur, tapi kok Kelvin nggak ada derajatnya, nggak ada tanda bulatan-bulatan kecil di kiri atasnya. Nah, kenapa? Ya, itu karena Kelvin adalah satuan internasionalnya atau satuan paling dasarnya. Itulah kenapa dia tidak pakai derajat. Nah, derajat kan artinya apa ya? Kayak tingkatan ya, atau ya seperti itulah, kurang lebih kayak tingkatannya kan. Nah, Kelvin ini dasarnya gitu. Jadi dia mendasari semua, sehingga dia tidak perlu ada kata-kata derajat seperti itu. Jadi yang paling dasar adalah Kelvin, sehingga dia tidak perlu pakai derajat-derajatan. Kelvin adalah satuan internasional dari suhu. Oke ya, ini contoh dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Silakan teman-teman boleh mencoba sendiri bagaimana jika Fahrenheit ke Celsius. Sebaliknya ya, silakan dicoba-coba sendiri, sehingga nanti akan lebih paham terkait bagaimana mengkonversi skala suhu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa ada yang kurang dipahami, boleh silakan bertanya melalui bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WhatsApp group juga. Terima kasih. Saya rasa itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.